Halo teman-teman Australian, selamat datang kembali di channel kita. Standby di sini, Astrid, dan malam ini, seperti biasa, kita bakal nyemplung ke dunia misteri yang bikin bulu kuduk merinding. Cerita kali ini berjudul Misteri Hilangnya Sapi Kurban Kepala Desa Sukamaju. Sebuah kisah dari Desa Sukamaju yang penuh intrik, dendam, dan tentu saja hal-hal gaib yang bikin kita bertanya-tanya. Ini beneran cuma ulah manusia? Atau ada sesuatu yang jauh lebih gelap di baliknya? Jadi, siapin kopi atau teh dan cemilan, duduk yang nyaman. Karena cerita ini bakal panjang dan bisa bikin tidur kalian nanti gak tenang. Yuk, kita mulai. Bayangin, kalian ada di sebuah desa kecil bernama Sukamaju, di pelosok Jawa Tengah. Desa ini tenang, penuh sawah hijau, dan rumah sederhana yang berjejer di sepanjang jalan tanah. Suasana malam takbiran menjelang Idul Adha tahun 1990-an terasa begitu hidup. Suara takbir bergema dari masjid desa. Anak-anak kecil lari-larian bawa obor, dan warga sibuk menyiapkan perayaan besok. Tapi, di balik keceriaan itu, ada kegelapan yang mengintai. Dan semuanya dimulai dari kandang di belakang rumah kepala desa, Suryo. Suryo yang biasa dipanggil Pak Kades adalah sosok yang disegani, sekaligus ditakuti. Umurnya sekitar 50-an, badannya tegap, rambutnya mulai memutih, tapi matanya tajam, kayak bisa nembus pikiran orang. Dia dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, tapi juga licin. Banyak warga bilang, Suryo bisa bikin semua orang nurut sama dia, entah karena karisma, atau karena mereka takut sama koneksinya yang luas. Tahun itu, dia dapat hadiah istimewa. Seekor sapi kurban yang gede banget, sehat, dan konon harganya puluhan juta. Sapi itu hadiah dari seorang pengusaha kaya bernama Pak Tono, yang katanya punya agenda sendiri, mendukung Suryo biar menang lagi di pemilihan kepala desa tahun depan. Malam itu, sapi itu dikurung di kandang khusus di belakang rumah Suryo. Kandangnya terbuat dari kayu kokoh, dikunci ganda, dan dijaga dua anak buah Suryo, Dedi, dan Slamet. Mereka berdua duduk di dekat kandang, ngobrol sambil nyanyi-nyanyi kecil, ditemani kopi hitam dan rokok kretek. Semuanya terasa normal, sampai sekitar pukul 11 malam, saat takbir mulai reda. Dedi bilang dia dengar suara aneh, kayak langkah kaki berat di tanah, tapi gak ada siapa-siapa. Slamet cuma ketawa, bilang Dedi kebanyakan nonton film horor. Tapi gak lama kemudian, mereka berdua dengar tawa pelan, kayak suara perempuan dari arah kandang. Dedi, yang lebih penutup, langsung cek kandang. Dia pegang senter, buka gembok, dan kandang kosong. Sapi yang tadi masih ngunyah rumput lenyap begitu aja. Gembok utuh, kayu gak ada yang patah, dan gak ada jejak kaki di tanah basah sekitar kandang. Slamet panik, buru-buru lari ke rumah Pak Suryo, yang langsung keluar dengan muka merah padam. Gimana caranya sapi segede gitu hilang? Bentaknya. Warga mulai berdatangan, dan berita tentang sapi yang hilang menyebar kayak api, tapi yang bikin bulu kuduk berdiri. Beberapa warga bilang, mereka dengar suara sapi dari arah hutan kecil di ujung desa, tempat yang konon angker. Hutan itu bukan sembarang hutan. Orang-orang Sukamaju menyebutnya hutan larangan. Katanya, dulu ada seorang dukun tua bernama Mbah Joyo yang tinggal di sana. Mbah Joyo adalah dukun yang disegani, tapi juga ditakuti karena ilmunya yang katanya bisa bikin orang lenyap tanpa jejak. Tapi, cerita tentang Mbah Joyo gak cuma soal ilmu gaib. Ada hubungan kelam dengan Pak Suryo. 12 tahun lalu, Suryo dan Mbah Joyo berseteru soal pemilihan kepala desa. Suryo, yang waktu itu masih muda dan ambisius, main curang. Dia menyebar fitnah bahwa Mbah Joyo pakai ilmu hitam untuk menang. Akhirnya, Mbah Joyo kalah, dan gak lama kemudian, dia meninggal dalam keadaan misterius di hutan itu. Warga bilang, arwah Mbah Joyo gak pernah tenang, dan setiap Idul Adha, ada kejadian aneh di desa. Kembali ke malam itu, Pak Suryo ngotot minta warga nyari sapi ke hutan. Tapi, gak ada yang berani. Hanya Pak Maman, mantan kepala desa yang kalah dari Suryo di pemilihan sebelumnya,
yang tampak tenang. Maman, pria kurus dengan wajah penuh kerut, cuma nyengir kecil saat ditanya soal sapi. Mungkin sapi itu tahu siapa yang gak pantas pegang dia, katanya, nadanya penuh sindiran. Warga mulai curiga. Maman dikenal dekat dengan seorang dukun dari desa sebelah, dan rumor bilang dia masih dendam sama Suryo karena dipecat dari jabatannya sebagai bendahara desa setelah Suryo menang. Pagi harinya, seusai sholat Idul Adha, sekelompok pemuda desa, termasuk Dedi, akhirnya memberanikan diri masuk ke hutan larangan. Mereka bawa parang, senter, dan doa-doa pendiam. Di tengah hutan, mereka nemuin sapi itu, berdiri di bawah pohon beringin besar yang konon tempat Mbah Joyo suka bertapa. Yang bikin merinding, sapi itu gak bergerak, matanya kosong, dan talinya masih utuh, tergantung di dahan pohon. Gak ada jejak kaki manusia, atau tanda-tanda sapi itu diseret. Dedi, yang tadinya berani, langsung pucat. Ini bukan kerjaan orang, bisiknya. Warga mulai panik. Ada yang bilang ini ulah jin. Ada yang nuduh Maman pakai ilmu hitam. Suryo sendiri kelihatan gelisah. Bukan cuman karena sapi, tapi karena warga mulai nyinggung-nyinggung masa lalunya dengan Mbah Joyo. Malam berikutnya, suasana makin tegang. Suryo ngumpulin warga di balai desa. Minta maaf kalau ada salah, tapi nadanya terasa dipaksa. Tiba-tiba, lampu balai desa mati. Di kegelapan, warga dengar suara tawa yang sama seperti malam sebelumnya. Kali ini lebih keras. Ketika lampu nyala, semua orang kaget. Di dinding balai desa, ada coretan darah berbunyi, "Bayar hutangmu, Suryo." Malam itu, Suryo gak bisa tidur. Dia cerita ke istrinya, Bu Rini, bahwa dia ngerasa diikuti bayangan hitam sejak sapi itu hilang. Bu Rini, yang selama ini cuma diam, akhirnya buka suara. Dia bilang, dulu Suryo gak cuma fitnah Mbah Joyo, tapi juga nyolong sesuatu dari rumah dukun itu. Sebuah keris tua yang katanya punya kekuatan gaib. Suryo nyimpan keris itu di lemari kamarnya. Berpikir itu cuma benda biasa. Tapi sejak keris itu ada di rumah, Bu Rini sering dengar suara aneh di malam hari. Kayak orang berbisik. Puncaknya terjadi di malam ketiga. Suryo memutuskan untuk mengembalikan keris itu ke hutan larangan, berharap mengakhiri kutukan. Dia pergi sendiri, bawa keris, dan minta maaf di bawah pohon beringin. Tapi saat dia pulang, warga lihat dia berjalan limbung, kayak kesurupan. Keesokan paginya, Suryo ditemukan pingsan di depan rumahnya, dengan luka cakar aneh di lengannya. Sapi kurban akhirnya disembelih, tapi dagingnya bau busuk, gak bisa dimakan. Warga mulai menjauhi Suryo, dan Maman, entah kenapa, selalu tersenyum setiap lewat depan rumahnya. Nah, gimana menurut kalian? Cerita ini bikin aku sendiri merinding. Apalagi bagian coretan darah di balai desa. Suryo dengan segala ambisinya, jadi contoh bahwa masa lalu yang kelam bisa balik lagi, entah lewat tangan manusia, atau sesuatu yang gak kita ngerti. Sampai sekarang, cerita ini masih jadi buah bibir di Sukamaju. Ada yang bilang Maman emang sengaja pakai dukun buat balas dendam. Ada juga yang bilang arwah Mbah Joyo yang gak rela Suryo hidup tenang. Tapi yang pasti, malam takbiran di Sukamaju gak pernah lagi sama. Setiap Idul Adha, warga selalu waspada, takut ada sapi kurban yang hilang lagi, atau sesuatu yang lebih mengerikan. Maman, dengan senyum misteriusnya, bikin kita bertanya, dia cuman orang biasa yang dendam, atau ada rahasia lain yang dia simpan? Dan hutan larangan, ya tempat kayak gitu selalu punya cerita sendiri kan? Sebelum kita tutup, aku mau bagi 2 kutipan bijak yang bikin kita mikir dari cerita ini. Pertama, jangan pernah anggap remeh dosa masa lalu, karena bayangannya bisa mengintai kapan saja. Kedua, kekuasaan yang dibangun di atas kebohongan itu kayak rumah di atas pasir, cepat atau lambat pasti runtuh. Oke teman-teman Astralian, terima kasih udah dengerin Astrid cerita misteri malam ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya cerita misteri lain, atau pernah dengar cerita hilangnya hewan kurban,
Tulis di kolom komentar ya. Astrid pamit dulu, sampai ketemu di misteri berikutnya. Stay curious and stay safe. Bye-bye.